Ini tiba-tiba gue nemu artikel yang membahas itu yang kemarin pergerakan 80.000 Bitcoin itu apa namanya inti dari uh, artikel ini itu mirip-mirip kayak yang gue sempat bahas kemarin itu. Artinya kalau kayak yang gue bahas kemarin itu orang bersorak-sorak ramai gitu kalau tahun 2011 mereka punya Bitcoin itu cuma di harga 7.000 US dollar, sekarang udah jadi billions US dollars. Itu orang tepuk tangan semua gitu. Wow, the best investment on earth, terus the real diamond hand dan lain sebagainya gitu. Cuma dari sisi lainnya yang teman-teman itu mungkin nggak pernah pelajari selama ini adalah soal uh, apa namanya cyber security, di mana menurut gua uh, pergerakan-pergerakan semacam ini itu tuh ini sesuatu yang nggak wajar gitu, karena gini loh, orang-orang ini yang punya 80.000 Bitcoin di tahun 2011 ini adalah orang yang percaya Bitcoin duluan dibanding gua, dibanding elu. Jadi mereka ini disebut sebagai OG atau Old Gang of Bitcoins. Jadi ketika mereka mindahin amount itu, orang-orang yang mengerti di bidang keamanan cyber itu pasti bertanya-tanya gitu. Kalau kemarin tuh kemungkinannya ada dua, gue mikirnya, antara mereka ini under attack, mereka ini udah dicuri, atau kemungkinan kedua adalah mereka upgrade tentang wallet address, karena mereka itu tahu kalau apa namanya ancaman dari komputasi kuantum itu semakin nyata gitu. Nah ini buat teman-teman lainnya yang belum pernah tahu sama sekali tentang cyber security, tentang algoritma, itu sebaiknya jangan terlalu berani bicara tentang uh, algoritma. Contohnya kayak, wah Bitcoin itu unhackable. Wah lu kalau bisa ngehack SHA-256 itu tembok energi dan lain sebagainya. Lu pasti jadi bahan ketawaan karena lu doesn't know anything dari omongan semacam itu. Karena ngomongin soal algoritma itu nggak soal melulu soal SHA-256, elliptic curve, kriptografi, dan seed phrase yang itu enggak, itu tuh bukan satu-satunya variabel yang membuat sistem keamanan semacam Bitcoin ini tuh very very strong. Di sini tadi gue baca yang paling potensial dari kemungkinan eksploitasi yang terjadi di Bitcoin itu adalah lemahnya itu soal RNG atau Random Number Generator. Makanya kalau lu taunya cuma SHA-256, taunya cuma elliptic curve, taunya cuma alert sheet pas prasenya Bitcoin, itu lu masih belum tahu apa-apa di sana. Jadi di sistem keamanan tuh ada sesuatu itu yang namanya semacam randomness. Itu ketika salah satu unsurnya aja deh broken, itu semuanya tuh broken. SHA-256, elliptic curve, segala macam itu broken. Contohnya kayak uh, randomness ini, dimana itu pernah dibahas nih antara 2010 sampai 2013 itu ditemukan bug itu skew random, terus math.random plus timestamp ini weak semua. Makanya ketika weak key generation small k space, attacker itu bisa menemukan X itu dengan cara derive itu dari rip math, dan kemungkinan besar itu akan match dengan known address. Dan apa yang namanya yang paling membagongkan adalah dari 80.000 kemarin yang moving itu tuh ada catatan-catatan yang dibuat oleh mereka yang menggerakkan wallet itu. Ini contohnya nih, gue nggak ngasal, ini langsung dari mempool space, ini yang mengindeks transaksi yang terjadi dalam chain Bitcoin. Contohnya tuh ada note-note semacam ini. Notice to owner Solomon bros.com owner notice. Terus ada note yang lainnya. Not abandoned, prove it by an on-chain transaction using private key by September 30.
Terus ini ada notice lainnya, legal notice, we have taken possession of this wallet and its content. Yang ini tuh hampir nggak masuk akal gitu kalau di moving sama seseorang yang bikin apa catatan yang ya semacam ini, not abandoned, prove it by an on-chain transaction by using private key by September 30. Yang ini tuh menurut gua OG yang nggak masuk akal, atau old gang yang masuk akal ketimbang mindahin Bitcoin aja pakai acara ngasih notice legal notice kayak gitu tuh nggak masuk akal.